Apa dok? Di mana dapatnya ya dia untuk masuk pertama kali itu lewat droplet. Untuk penyebab dan pengobatan dari si campak Jerman ini gimana dok? Semoga masyarakat semua yang punya anak yang belum vaksinasi atau imunisasi dasar segera ya silakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Hari dari Rumah Sakit Dadi. Halo dok. Ya, selamat sore, selamat malam. Iya. Lagi di mana ini dok? Di rumah aja. Oh, di rumah. Ya, ini yang kedua kalinya ya kita ketemu sama dokter ya dok ya. Iya, betul. Nah dok, kita langsung aja dok. Hari ini kita mau dengar edukasi dokter soal campak ya dok. Baik. Iya. Ya, campak ya. Ya, nah kita langsung aja ya dok ya. Campak ini penyakit apa dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk campak itu memang penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus dari keluarga paramyxovirus ya. Nah nanti dia setelah masuk ke dalam tubuh nanti ada ciri-ciri khasnya ya, yang nanti mungkin dijelaskan berikutnya ya. Untuk virus ini biasanya menyerang pada usia anak-anak sih, di 5 tahun, usia 5 tahun atau yang di bawahnya. Tapi bisa juga di sila umur ya, bisa menyerang siapa saja. Mungkin itu aja untuk mengantarnya dulu. Jarang berakibat fatal ya, tapi nanti ada caranya untuk mencegah biar dia tidak jadi fatal atau penularannya bagaimana dan terapinya mungkin nanti kita bahas di waktu ini ya biar lebih detail ya. Iya dok. Itu boleh tahu nggak dok nama virusnya apa dan virus itu bisa dapatnya dari mana dok? Terkenanya maksudnya dari mana? Ya baik. Kemudian untuk penyebabnya itu dari morbillivirus ya, makanya nama lain dari campak itu kalau bahasa Inggrisnya adalah measles ya. Kalau nama kesehatannya atau nama klinisnya itu rubeola atau morbilli ya, karena sebab virusnya tadi. Kalau di daerah tertentu ada yang menamakan gabakan gitu ya, jadi merah-merah, ruam-ruam merah itu inilah campak. Untuk sebabnya itu tadi virus dari keluarga paramyxovirus ya, yang menyebabkan penyakit campak ini ya. Di mana dapatnya ya, dia untuk masuk pertama kali itu lewat droplet atau air liur dari penderitanya, kemudian dia tersebar lewat udara, kemudian masuk lewat saluran napas, bisa juga di selaput lendir di mata atau lewat kontak ya, misalnya baik kontak langsung ya maupun dari benda-benda ya, misal dia bersin terus ada virusnya dan pegang benda, misal pegangan pintu, di dalam waktu tertentu virusnya masih hidup, kemudian dipegang orang lain mungkin dia bisa tertular ya. Jadi bisa menular secara langsung maupun tidak langsung. Pertama kali masuk itu terutama lewat saluran napas dan selaput lendir atau mukosa. Iya. Nah begitu kita kena virus itu dok, itu apa langsung timbul gejala campak atau ada masa inkubasi dok? Oh iya, jadi setelah masuk lewat saluran napas itu tidak langsung menimbulkan gejala ya. Jadi dia masuk dulu itu ada
proses dia inkubasi atau dia membelah diri dulu di situ, memperbanyak temennya dulu, itu sekitar 1 sampai 2 minggu kalau yang campak ya. Kemudian baru akan muncul gejala prodromal atau gejala awal, itu biasanya seperti mirip flu pada umumnya ya, misalkan pilek, batuk, nyeri tenggorokan, ya, kemudian badan pegal-pegal, mata berair, ya, kemudian bisa sensitif cahaya, jadi gampang silau, itu salah satu gejalanya. Jadi kalau untuk gejala awal itu 1 sampai 5 hari itu susah dibedakan dengan virus lain ya, karena flu-like symptom itu bisa macam-macam ya, gejalanya mirip. Kalau 1-2 hari sepertinya agak susah untuk membedakan ini virus dari campak atau belum, karena itu belum khas. Kecuali dia, kalau kita amati ya, kita atau kami dokter atau dokter spesialis, kami akan melihat kalau memang ada arah ke campak dan belum ada muncul keluhan kulit, mungkin kita lihat di rongga mulut itu nanti ada bintik-bintik merah, di tengahnya ada putih atau putih itu atau kebiruan, namanya bintik koplik yang merupakan tanda khas dari campak ini. Itu muncul 1 sampai 3 hari pertama dari muncul gejala, dan kulitnya itu gejala yang muncul awal ya, setelah demam. Baru setelah 5 hari ke atas itu muncul ruam-ruam merah, itu baru khas ya, berlangsung selama 1 sampai 2 minggu atau 10 hari sampai 15 hari totalnya. Kalau demam tadi rata-rata 3 sampai 5 hari. Jadi demamnya awalnya itu tinggi ya, sampai 40 derajat Celcius. Ya, kalau udah ada gejala campak kayak gitu harus ke dokter ya dok ya? Ya betul ya. Seperti saya bilang tadi, kalau untuk awal-awal mungkin pertama baru demam ya, baru hari pertama kadang kita masih sulit ya. Kalaupun ke dokter nanti dilihat dulu, nanti dalam perkembangannya 3-5 hari suruh datang lagi untuk dilihat perkembangannya, karena masih 1001 kemungkinan. Kalau cuma demam hari pertama kita masih sulit, kecuali di keluarganya atau temennya ada yang ruam-ruam campak, berarti kita bisa langsung periksa ini arahnya mau ke arah campak atau bukan. Meskipun diagnosis pasti dari campak ini kan sebenarnya caranya seperti COVID ya, dengan PCR, tapi jarang kita lakukan karena biasanya dari klinis saja ya, maksudnya tidak perlu kita swab atau cek darah untuk cari virusnya, itu tidak perlu, hanya dari klinis saja. Tapi klinisnya mengarah jelas itu setelah 3-5 hari saja, itu baru jelas. Kalau baru demam hari pertama masih banyak kemungkinan ya, kalau datang pasien masih demam hari pertama ke kedua dan belum ada arah yang jelas, nanti kita paling kasih anti demam aja, nanti 3 hari atau 4 hari tuh datang lagi, siapa tahu baru muncul ke arah mana pun ya. Jika memang arahnya jelas ke campak, misal kita temukan tadi bintik koplik atau malah sudah muncul ruamnya itu merah-merah, bintik-bintik merah itu mulai dari muka dulu ya, kemudian bisa di bawah atau di sekitar telinga, kemudian leher, badan, baru ke tepi. Jadi dari pusat dulu ya, dari wajah, badan, baru ke misal tangan kan. Totalnya 1-2 minggu atau 10 hari biasanya sudah udah ya. Nah ini tidak bahaya, jadi kami tidak ada terapi khusus untuk campak ini ya. Sesuai gejala aja, misalkan demam ya kita demam, mungkin kalau ada gatal ya kita kasih mungkin terapi topikal anti gatal atau obat minum ya, sama banyak istirahat, banyak makanan bergizi ya.
Nah, sebenarnya yang lebih penting dari campak ini ya, selain mengobati, ada yang lebih penting yaitu pencegahan sih. Ya, pencegahannya dengan imunisasi ya, dengan imunisasi yang sesuai program pemerintah itu di puskesmas ya, dengan imunisasi namanya MMR ya, mumps, kemudian measles dan rubella. MMR itu sudah mencakup mumps itu gondongan ya, virus juga, kemudian measles ini campak, dan rubella itu campak Jerman. Yaitu campak juga tapi yang versi ringannya. Ya, kalau yang campak ini agak berat karena komplikasinya jika tidak imunisasi atau pada orang-orang tua dengan gangguan gangguan imunitas ya, penyakit kronis, itu bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru, kemudian encephalitis atau radang otak maupun radang selaput otak. Itu yang fatal itu kalau campak ini. Tapi kalau misalnya mengenai anak-anak yang sudah vaksinasi ya, atau baru kena dewasa tapi udah vaksinasi, itu jarang sekali terjadi komplikasi yang berat ya, sembuh sendiri dalam waktu 1 minggu atau 10 hari ya. Iya dok. Nah dok, kalau selama campaknya itu belum sembuh dok, ada pantangan nggak dok? Oh ya, misal masih dalam treatment atau masih demam atau muncul ruam ya, itu sebenarnya tidak ada sih larangan-larangan khusus, itu tidak ada. Yang penting ya anjurannya dan istirahat. Mungkin sering tanya ya pasien, ini boleh mandi enggak? Itu ya itu dok. Tetap boleh ya, ya tetap boleh ya, tidak ada larangan untuk mandi. Tidak boleh makan ini itu, tidak makan telur. Justru dianjurkan banyak protein tinggi, banyak makan sayur, buah, istirahat. Itu sih untuk mengembalikan daya tahan tubuh biar cepat pemulihan, karena yang memerangi virusnya adalah terutama daya tahan tubuh kita sendiri ya. Tidak ada obat khusus atau antivirus, itu tidak ada ya, dan tidak perlu. Yang perlu hanyalah tadi vaksin supaya dikenalkan lebih awal, sehingga kalau virusnya masuk, daya tahan tubuh kita sudah siap ya, sehingga tidak terjadi komplikasi yang parah tadi seperti pneumonia atau radang paru dan infeksi otak atau encephalitis yang berat ya, sering menimbulkan ya jika yang menolak vaksin ya, atau vaksin tapi misal punya penyakit kronis yang berat ya, sudah sepuh, sudah tua dengan daya tahan tubuh yang sudah lemah, yaitu mungkin jika kena campak bisa berakibat fatal ya. Iya. Nah, tadi kan dokter kan bilang ya kalau penularan dari campak ini lewat droplet orang yang terkena campak ya dok ya. Berarti ini menular ya dok ya. Jadi ya, apakah kalau kita kena campak itu harus menjauh gitu dari orang lain? Ya, sebenarnya asal sudah vaksinasi, kalaupun tertular sih tidak berat. Kemudian gini, biasanya jarang sekali untuk campak ini juga sudah pernah, itu jarang dia terjadi infeksi lagi. Misal sudah kena campak sekali ya sudah, meskipun dia kontak dengan yang campak, daya tahan tubuhnya sudah mengenali, jadi ada virus masuk dia langsung mengeliminasi atau mematikan virus itu, jadi tidak muncul gejala. Mungkin khusus yang misal belum pernah kena campak ya, mungkin ya sama yang sakit itu mungkin ya perlulah kita pakai masker atau agak diisolasi. Tapi secara khusus instruksi untuk seperti COVID itu tidak ada ya. Jika sudah vaksinasi, apalagi sudah pernah kena, tidak perlu sampai menjauh ya Kak. Yang sering itu memang anak-anak ya, jadi asal sudah vaksinasi sebenarnya aman ya, karena memang setidaknya sekali seumur hidup itu pasti kena salah satunya campak ya. Jadi tidak sampai sih harus bisa
isolasi atau ketat COVID, protokol kesehatan, dan protokol kesehatan tetap ya, maksudnya cuci tangan ya, pakai masker, saya kira tetap aja. Tapi secara khusus untuk campak ini tidak. Yang penting penekanannya adalah vaksinasi ya. Berarti orang tua yang punya balita itu asal sudah vaksinasi lengkap, insya Allah jika kena campak tidak akan parah ya, ringan saja, 3 sampai 5 hari paling demamnya, habis itu ruam, habis itu sembuh tanpa ada komplikasi yang serius. Iya. Nah dok, kalau nggak salah dok, saya itu pernah dengar istilah ada sih namanya tuh campak Jerman. Nah itu campak Jerman ini sama atau beda nggak dengan campak yang dokter sebutkan tadi dok? Baik, sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung pas imunisasi MMR itu maksudnya yang rubella tadi. Kalau campak ini kan rubella ya. Tadi kan MMR itu mumps, kemudian measles dan rubella. Nah, rubella ini lain sama rubella atau campak yang kita bahas ini. Rubella atau campak Jerman namanya, nama lainnya itu cara mudahnya ya, campak versi yang lebih ringan. Ringannya bagaimana? Gejala prodromal tadi, misal demam tinggi tadi yang pada campak Jerman ini tidak terlalu jelas. Maksudnya jika pun demam itu hanya 37,5 lewat atau 38, tapi kemudian cepat reda ya, hampir rata-rata tidak terasa kalau dia sakit ya atau mengalami ini. Kemudian ruamnya itu hanya berlangsung singkat, paling 3 sampai 5 hari ya, jadi cepat sekali menghilang, kemudian gejalanya tidak terlalu berat ya. Jadi ini, dan penularannya tidak semudah yang campak ya. Cuma memang kemudian dia butuh waktu inkubasinya lebih lama sih, 2 sampai 3 minggu. Kalau yang campak tadi 2 minggu ya. Jadi inkubasi lebih lama, tapi munculnya gejala itu sangat singkat dan ringan ya. Jadi secara umum ya, campak Jerman ini versi ringan dari campak, tapi justru berbahaya ya campak Jerman ini pada kehamilan terutama trimester pertama. Jika kena infeksi rubella itu ada kemungkinan ya bisa terjadi kecacatan janin ya, justru bahaya. Sedangkan campak itu tidak ada kecacatan janin, cuma apabila ibunya ya itu bisa jadi prematur, kemudian berat badan mulai rendah gitu, tapi jarang menyebabkan kecacatan ya. Sedangkan rubella yang campak Jerman tadi yang harusnya ringan, tapi di kehamilan malah bisa berat, bahkan kematian janin dalam lahir. Dan itu kembali lagi pencegahan yang penting, yaitu tadi vaksinasi ya. Jadi yang vaksinasi kan masih dalam usia bayi sampai umur 1 tahun ya, sama anti booster ya. Jadi kewajiban orang tua yang punya anak, punya bayi, punya balita itu untuk memvaksinasi lengkap sesuai program pemerintah itu sudah sangat sekali ya. Syukur bisa ditambah yang lain, tapi jika memenuhi yang imunisasi wajib pemerintah yang di puskesmas atau di fasilitas kesehatan primer itu sudah cukup sekali ya. Jadi salah satu MMR tadi sudah gondongan, kemudian campak dan campak Jerman ini. Di samping ada vaksin lain ya, DPT, pentabio, ya, polio ya. Itu kan penyakit-penyakit yang jika tidak diimunisasi maka akan menjadi penyakit yang berat, yang bisa fatal, yang susah kita. Contoh tadi yang pneumonia, radang paru atau radang otak itu jika sudah fatal ya sulit ya.
Jadi jarang susah untuk diselamatkan, hanya gara-gara menolak imunisasi, vaksinasi ya, padahal kan gratis ya. Itu yang mungkin perlu diedukasi, karena mulai muncul sih, ya, semoga di Lampung ini tidak ada golongan yang menolak anaknya untuk divaksin, entah ya dengan alasan saya harap mungkin pemirsa mengingatkan, mungkin juga menemui ada kenalan atau kerabatnya yang menolak untuk imunisasi di puskesmas, itu tolong karena manfaatnya jauh lebih. Memang di setelah imunisasi nggak semua ya, kadang demam ya, tapi itu pastinya ya ada komplikasi yang ya demikian. Soalnya manfaatnya imunisasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan efeknya. Iya dok. Nah dok, untuk penyebab dan pengobatan dari si campak Jerman ini gimana dok? Sama nggak dok dengan yang campak yang dokter sebutkan sebelumnya dok? Ya, karena gejalanya relatif ringan dan cepat menghilang ya, bahkan malah kebanyakan tidak merasa sakit ya, karena sangat ringan. Kemudian kalau memang terasa mengganggu karena misal demamnya ya mas saja seperti tadi, kita kasih obat sesuai gejala. Kalau demam ya kita kasih obat penenang ya, kemudian istirahat, minum ya, seperti itu. Gejala common cold-nya juga ringan, ini seperti itu. Kulitnya juga untuk cepat hilang dan sebenarnya tidak perlu terapi khusus, kecuali dia ada gatal ya kita kasih antihistamin ya. Jadi tidak ada terapi khusus, dan malah sebagian besar untuk campak Jerman tidak memerlukan pengobatan ya. Dia tidak sakit ya, itu. Iya. Kalau penyebab campak Jerman ini apa nih dok? Ya masih satu keluarga sama campak tadi ya, hanya beda strain saja ya. Jadi yang satu jadi campak, yang satu jadi campak. Mirip-mirip seperti COVID ya, itu ada macam-macam ya. Kalau ada karena mutasi, kalau ini memang jenisnya yang dari dulu sebenarnya. Sementara ini belum ada laporan yang sampai ada mutasi yang misal jadi campak yang berbahaya sementara ini. Itu memang dari dulu sudah dikenal ya. Yang dulu misalkan kesuksesan vaksinasi polio ya, polio tidak virus, sekarang hampir sisa temunya virusnya tidak dinyatakan nggak ada atau jarang juga keberhasilan dari vaksinasi. Iya. Nah dok, balik lagi ke imunisasi itu dok ya. Ini kan pasti yang jadi pertanyaan orang tua ini, imunisasi campak ini itu di cover pemerintah nggak sih dok? Ya, ini adalah program pemerintah yang imunisasi yang lengkap, imunisasi dasar namanya ya. Itu ada di puskesmas pembantu, pokoknya di primary healthcare atau fasilitas kesehatan primer ya, yang ikut di lembar posyandu itu ya, ikut program imunisasinya itu sudah tercakup itu dan gratis ya. Program pemerintah yang dasar ini gratis ya. Jadi nanti ada misal mengikuti imunisasinya IDAI, yaitu dokter anak, itu selain yang dasar ini ada banyak imunisasi vaksinasi lain, kalau itu tidak karena bukan program pemerintah. Jadi saya kira minimal untuk imunisasi dasar itu sudah sangat baik. Iya, jadi cara ampuh untuk mencegah campak ini ya cuma dengan imunisasi ini dok ya, nggak ada yang lain ya? Iya betul ya, meskipun mengidap campak tapi tidak menjadi berat. Jadi nanti loh, saya itu katanya sudah imunisasi anak saya tapi kok masih kena. Nah kadang
pertanyaannya begitu ya. Jadi apa gunanya? Ya, itu mirip seperti pertanyaan misal sudah vaksin COVID kok saya masih kena COVID, tapi kan tidak berat kan? Itu sebenarnya ya. Jadi ini mirip seperti kita diwajibkan misal bawa kendaraan motor gitu harus wajib pakai helm ya. Bukannya biar tidak kecelakaan, tetap kalau memang ada apa-apa kecelakaan mungkin masih ya. Cuman untuk menghindari apa cedera otak ya, cedera kepala yang berat, itu analoginya saya kadang jawabnya seperti itu ya. Jadi vaksinasi bukannya terus tidak kena penyakitnya ya, tetap terkena tapi tidak menjadi berat ya. Untuk campak ini tidak mengalami komplikasi jadi pneumonia maupun hepatitis contohnya. Nah itu dok ya, itu yang masih perlu diedukasi ke masyarakat ya dok ya. Nah itu apa mau ke sana atau pilih sekali suntik aja demam sebentar ya. Nah, itu semoga masyarakat semua yang punya anak yang belum vaksinasi atau imunisasi dasar segera ya silakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk imunisasi. Itu semua ke posyandu itu ada, nanti ada pekan depan ya. Itu ada kan ada dapat kartu menuju sehat, ini sudah bagus sekali itu untuk mengawasi berat badan, untuk riwayat imunisasi ya itu diikuti saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya benar itu dok. Oke dokter Hari, penjelasannya udah detail banget dok soal campak. Sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya terima kasih ya kembali ya. Ini bahasan kita sore ini tentang campak ya. Itu sebenarnya penyakit yang tidak berat tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu harus vaksinasi ya, sudah vaksinasi imunisasi waktu balita dulu sudah vaksin campak dengan R atau paketnya ya. Kalau tidak kena campak itu tidak akan fatal atau tidak berbahaya ya, kecuali ada penyakit yang lain ya, penyakit sudah berat, penyakit kronis ya, kemudian daya tahan tubuhnya mungkin rendah ya, itu memang komplikasi ya. Jika kena campak bisa jadi lebih fatal meskipun sudah tetapi pesannya adalah campak ini bisa memiliki siapa saja, tapi terutama anak-anak. Anak-anak itu asal sudah vaksinasi itu tidak akan memiliki penyakit yang fatal atau komplikasi. Jadi kalau ada gejala campak ya silakan langsung diperiksakan ke dokter. Dia akan menjelaskan ya bahwa intinya obatnya tidak ada obat khusus ya, hanya obat sesuai gejala saja ya, demam atau gatal gitu. Nah, nanti yang penting adalah hanya istirahat, makan bergizi ya, untuk campak sembuh terus sampai itu. Nah, gitu. Iya. Baik dokter Hari, terima kasih banyak ya dokter Hari ya atas waktunya ya dok. Baik, terima kasih. Iya, sampai ketemu lagi ya dok ya. Iya, baik, terima kasih. Iya, makasih banyak dokter. Ya, sorry. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan dokter Hari. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat malam.